kegiatan, baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mengadakan sholat berdoa. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk datang mengikuti layanan pada hari ini. Terus sebelum lanjut saya ingin perkenalan dulu dengan kalian. Nah, saya dimulai dari saya dulu memperkenalkan nama. Terus kalian juga memperkenalkan nama dan cita-cita kalian apa? Oke, bisa? Ya, bisa. Jadi perkenalkan, nama saya Fikriantus Harun, selaku konselor untuk memandu kegiatan layanan ini. Baik, selanjutnya dari kanan saya dulu. Perkenalkan, nama saya April, SSC menjadi UPK. Baik, perkenalkan nama saya Tisa, dan saya ingin menjadi chef. Baik, nama saya Caca dan saya menjadi penyanyi. Perkenalkan, nama saya Stephen, saya dari Apotek. Perkenalkan, nama saya Lila Risti, saya ingin menjadi penyanyi. Perkenalkan, nama saya Dewa, saya ingin menjadi SA. Dan nama saya Dinda, cita-cita saya jadi guru. Oke, baik, sebelumnya kita memperkenalkan nama dan juga cita-citanya ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian ini, apakah kalian sudah mengetahui minat bakat kalian sebelumnya, atau ada yang masih bingung nih terhadap minat atau kemampuan yang kalian miliki? Masih bingung ya? Oke, jadi tenang, kita akan di layanan ini kita akan membahas hal-hal terkait mengenai minat dan bakat kalian. Nah, tujuannya itu agar kalian mampu mengenali minat dan bakat kalian dan juga mengembangkan minat dan bakat kalian untuk merancang pemilihan karir kalian di masa depan. Nah, sebelum lanjut, saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian dulu. Mana saya harap kalian datang ke sini atas kesukarelaan kalian, tidak ada paksaan dari siapapun. Dan juga saya harap kalian dapat merahasiakan apapun yang terjadi di dalam sesi layanan ini. Kalian tidak membocorkan di luar ruangan. Apakah bisa? Bisa. Oke, dan juga saya harapkan kalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan juga saya ingin menjelaskan terkait pelaksanaan layanan ini, di mana akan dibagi dalam 3 tahapan, di mana tahap awal seperti yang kita lakukan sekarang, terus tahap inti di mana saya akan menampilkan sebuah video, dan setelah itu saya akan meminta kalian untuk menyimpulkan atau menanyakan terkait pemahaman kalian tentang video tersebut. Terus yang tahap ketiga yaitu tahap akhir, di mana saya akan minta kalian untuk menyimpulkan dan juga mengetes terkait perkembangan kalian. Oke. Nah, sebelum mulai kita ke tahap inti, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu atau bermain? Bisa? Oke. Jadi permainannya gampang dan juga permainan ini akan Bapak kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Jadi kita akan bernyanyi dan mungkin saya boleh pinjam pulpen kalian, bisa? Nah, permainannya itu cukup mudah, di mana kalian akan bernyanyi dan ketika lagu itu selesai dan pulpen itu berhenti sama dia, maka dia memperagakan cita-cita yang dia inginkan. Bisa. Contohnya kalian ingin menjadi dokter, peragakan dokter itu seperti apa? Oke, bisa. Oke, kita mulai ya. Sebelum itu mau lagu apa?
kita melakukan SBK tadi. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video terkait mengenali minat bakat, dan saya harap kalian fokus atau memperhatikan video yang saya tampilkan ini. Iya, Dan Pak. di video saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Oke? Ya. Oke, jadi dari video tersebut dapat kita pahami dari video tersebut dapat kita pahami bagaimana cara mengenal minat dan bakat kita, karena minat dan bakat ini sangat penting untuk kita menentukan karir kita di masa depan. Ya. Nah, ada yang di sini sudah tahu apa itu minat dan bakat? Saya mau Gantian dulu aja. Baiklah, ini yang minat, ini yang bakat. Oke, kalau minat itu adalah apa yang orang sukai dari hidup kita. Oke. Kalau bakat itu Pak, dia itu kayak bawaan dari lain orang. Jadi setiap orang lain bakat itu sudah ada dalam diri orang. Jadi orang tinggal mengembangkan saja, tapi pasti orang pasti jago di bidang itu karena itu orang berbakat. Ya, benar sekali. Nah, untuk mengenal minat dan bakat ini tentunya sangat penting karena dapat membantu seseorang untuk memahami potensi dirinya. Terus dengan mengetahui apa yang disukai dan apa yang menjadi kelebihannya, kalian semua dapat lebih mudah menentukan pilihan kegiatan atau bahkan jurusan maupun perencanaan karir kalian di masa depan. Nah, oleh karena itu setiap diri seseorang itu perlu mengenali dirinya lebih dalam dan mengembangkan minat dan bakat yang dia miliki. Nah, selanjutnya saya ingin meminta masing-masing dari kalian untuk menyimpulkan apa yang kalian tonton dalam video tersebut dan juga dari apa yang saya sampaikan. Bisa? Bisa. Oke, dari kiri dulu.
itu menandakan bahwa kalian sudah fokus dan benar-benar memahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin meminta masing-masing dari kalian untuk mengatakan atau menyebutkan cita-cita kalian itu ingin menjadi apa, dan juga hal yang menjadi penghambat untuk kalian mencapai cita-cita tersebut. Paham? Oke, dari kiri dulu atau kanan? Oh, dari tengah dulu. Oke, silakan. Sebutkan cita-cita kamu dan juga hal yang menjadi penghambat untuk kamu mencapai cita-cita tersebut. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa cita-cita saya yaitu ingin menjadi arsitek, tapi penghambatnya itu masalah ekonomi dan anggaran. Nah, dari yang rekan kalian sampaikan, ada nggak yang mau ngasih solusi atau pendapat terkait untuk menyelesaikan masalah yang dialami? Kalau dari saya Pak, kalau saya ada penghambatnya dari ekonomi, dia bisa mengikuti beasiswa. Ini kalau dari orang lain. Nah, ada lagi nggak? Kalau ada orang yang lalu itu mungkin kita lebih mencari mengenal orang di dalam ini juga, agar kita ada orang dalam juga gitu. Oke, jadi kita harus mencari atau membangun hubungan lebih banyak ke setiap orang ya. Nah, selanjutnya silakan. Cita-cita saya menjadi guru besar. Hambatannya itu pengetahuan saya sendiri Pak. Kalau soal ekonomi dan lain itu saya rasa sudah cukup mampu. Tapi kalau soal pengetahuan mungkin saya masih terbatas. Ada yang mau kasih solusi? Oke, silakan. Nah, solusi dari saya, kalau dari saya itu dia bisa mencari wawasan yang lebih tinggi lagi di orang-orang terdekat atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Ada lagi yang mau kasih solusi? Silakan. Cukup. Oke, silakan. Kalau dari saya kan menjadi chef. Mungkin hambatan saya itu kurangnya dalam memasak. Dari penghambat yang disampaikan oleh rekan kita ini, kira-kira apa solusi yang tepat untuk disampaikan? Karena kan kamu belum terampil dalam masak, kamu bisa melihat tutorial masak di YouTube. Bisa jadi membeli buku seperti resep makanan begitu Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Oke, silakan selanjutnya. Jadi karena saya jadi profesional itu hambatan dalam diri saya itu malas. Malas. Iya. Oke, ada yang mau kasih solusi nggak? Terhadap di mana penghambatnya itu rasa malas pada dirinya sendiri. Oke, silakan. Mungkin kalau dari saya dia bisa mengatur jadwal. Mungkin dia bisa mengatur jadwal untuk jadwal belajar, main HP dan seterusnya. Oke, baik akan saya coba. Makasih saya. Silakan selanjutnya. Kalau saya kan jadi guru Pak. Oke. Sebenarnya ini bukan menghambat sih, tapi lebih kayak pertimbangan antara mau lanjut jadi guru atau tidak, karena dilihat sekarang ini kan guru itu kayak susah sekali kan, apalagi kalau sekarang yang betul-betul harus ini tuh setelah wisuda itu kan harus ikut PPD biar bagus. Dan habis itu melihat juga gaji guru
biayanya itu kayak ada uang pendaftaran gitu. Oke, ada yang mau? Oke, silakan. Nah, mungkin kan itu saran saya kan Cina suka jadi Zahira suka jadi MUA kan. Nah, kan mau belajar jadi MUA itu mesti ada daftar pendaftaran. Iya. Kan kalau bagi mungkin kalau ada dukungan dari orang tua pasti orang tua mendukung kok. Jadi kita bilang kayak gitu ke orang tua, supaya orang tua bisa dukung dan boleh masih ikut kayak terakhir pelatihan kayak gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau kasih saran atau solusi? Oke, silakan. Oke, silakan untuk Saya memiliki keinginan atau cita-cita saya menjadi pengusaha, tapi berkendala di sama seperti Ramadan, berkendala di keuangan Pak. Karena menjadi pengusaha sukses, mempunyai toko itu harus membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Sementara keluarga saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Ya, saya lupa. Oke, satu-satu silakan. Nah, mungkin kalau dari saya itu kan seorang pengusaha itu kan tidak mungkin langsung jadi orang kaya, tetap dari diri dulu baru jadi kaya gitu. Jadi kalau pengusaha kecil-kecilan itu mungkin bisa waktu berkumpul sampai mau jadi besar kan nggak harus pas berusaha langsung jadi orang besar gitu. Nah, yang menambahkan, nah betul tadi bahwa dari usaha kecil, tetapi yang perlu diperhatikan itu jika seorang itu mau konsisten sampai ke tahap yang dia inginkan. Oke, bagus. Nah, karena kalian semua sudah memberikan cerita kalian dan juga pengalaman atau masalah yang sering menghalangi untuk kalian mencapai tujuan tersebut, kalian juga sudah memberikan berbagai solusi. Itu menandakan bahwa kalian sudah mampu memikirkan hal-hal terkait untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik yaitu LKPD untuk mengatas pengetahuan kalian dan pemahaman kalian terkait mengenali minat dan bakat ini. Ya. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, silakan diisi. Untuk waktu pengisiannya saya berikan 5 menit. Dan perhatikan juga pada bagian identitas untuk diisi dengan baik-baik ya. Ya. Nah, dan juga untuk setiap pertanyaannya itu dibaca baik-baik dan dijawab sesuai dengan keadaan kalian. Ya. Oke, silakan. Pak, itu Ya, silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kumpul. Oke, masih ada lagi yang belum selesai? Nah, untuk selanjutnya saya akan meminta dari kalian untuk menyimpulkan terkait apa yang kalian dapatkan dalam layanan ini. Ada yang mau kasih kesimpulan dulu yang lebih pertama? Saya. Oke, silakan. Oke. Kesimpulan saya dari layanan pada sore hari ini, mana kita itu harus bisa mengenali minat dan bakat agar kita tidak salah memilih karir ke depannya nanti, dan kita
sampaikan seperti apa yang kalian sampaikan sebelumnya, di mana mengenal minat dan bakat itu sangat penting karena dapat membantu seseorang untuk mengenali potensi dirinya dan juga untuk mengetahui apa yang disukainya. Itu sangat berpengaruh pada pemilihan karir kita di masa depan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar evaluasi hasil. Oke, silakan diisi karena ini cukup mudah, hanya mencetak bagian yang sesuai. Saya beri waktu 2 menit saja. Silakan. Sudah? Oke, baik, terima kasih telah mengikuti layanan ini dengan baik dan juga telah berpartisipasi aktif. Dan saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesan dan pesan. Ada yang mau? Kesan saya dalam kegiatan ini sangat bagus dan topiknya itu sangat menarik karena kita bisa tahu atau bisa mengenali apa yang akan kita rencanakan di masa depan. Kesannya? Oke, silakan. Jadi pesan saya, semoga layanan ini akan dilaksanakan ulang dan semoga layanan ini akan lebih bagus menjadi sekarang dan lebih aktif dari sekarang. Oke, Oke, untuk selanjutnya terima kasih atas keterlibatan kalian dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya harap kalian dapat menerapkan pada kehidupan kalian sehari-hari atas apa yang kalian dapatkan pada layanan ini. Dan untuk selanjutnya, kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan kalian dan sulit kalian menangani, silakan hubungi saya. Terus sebelum menutup kegiatan, tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita